Hey yo bacoters, balik lagi bersama gua di channel. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja ya. Di video kali ini gua akan membahas sebuah film India yang berjudul Dilwale. Film ini dirilis tahun 2015 dan diperankan oleh Mamang Shahrukh-Khan, menceritakan tentang pasangan sejoli yang mencoba mengatasi konflik keras antar keluarga masing-masing yang melibatkan dua klan gangster yang saling bermusuhan di Bulgaria. Bagaimana keseruannya? Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja let's play. Film dimulai dengan diperlihatkannya seorang pria bangun dari tidurnya. Pria ini bernama Raj. Ia memiliki sebuah bengkel modifikasi mobil mewah dan mempunyai dua orang sahabat yang selalu setia kepadanya. Ketika mengobrol, Raj terlihat murung dan salah satu sahabatnya berkata, ini sudah 15 tahun sejak insiden itu terjadi. Lalu tiba-tiba ada seorang pencuri yang dipukuli oleh warga di sana. Raj pun menghampirinya dan bertanya kenapa ia mencuri. Lalu ia menjawab bahwa ia tidak punya pilihan lain karena ini untuk memenuhi kebutuhan adiknya. Raj pun merasa kasihan dan meminta Sakti mengeluarkan dompetnya dan memberikan semua uang itu kepada si pencuri. Kemudian scene berpindah, menampilkan Fir yang merupakan adik dari Raj. Ia sedang mencoba mobil milik temannya. Lalu ia melihat seorang wanita yang cantiknya luar biasa, dan wanita itu terlihat seperti membutuhkan tumpangan. Sidhu sahabatnya memperingatkan Fir tentang pesan kakaknya bahwa ia tidak boleh memberikan tumpangan kepada seorang wanita. Namun si Fir ini tekadnya sudah bulat seperti semangka. Ia ingin memberikan tumpangan kepada wanita itu. Ia menipu Sidhu dengan menyuruhnya untuk menemaninya buang air. Kemudian ia kabur dan langsung kembali menemui wanita tadi. Wanita itu bernama Isita. Isita meminta bantuan untuk mengantarnya ke kantor hukum yang akan tutup 10 menit lagi. Tentu saja Fir mengiyakan hal itu dan langsung mengantarnya. Namun saat di jalan, mereka terjebak kemacetan. Lalu Isita memegang tangan Fir yang membuatnya bersemangat. Dan ia mengambil jalan pintas. Akhirnya mereka berdua sampai di kantor itu dan ternyata masih buka. Lalu Isita memberikan salam dan senyuman yang aduhai sebagai rasa terima kasih kepada Fir. Kemudian saat pulang, ia menjelaskan apa saja kerusakan pada mobil yang dikendarainya tadi. Raj yang sangat sayang kepada adiknya tidak tega memarahinya. Namun Fir tetap mendapatkan hukuman atas perilakunya itu. Di malam harinya, saat Fir sedang menjalani hukuman, tiba-tiba Isita datang ingin memperbaiki motornya yang rusak tadi. Dan ia tidak menyangka Fir ada di bengkel itu. Di sini Fir bercerita jika kakaknya menghukumnya untuk memperbaiki mobil yang digunakan tadi. Di samping itu, Fir terus mencoba merayu Isita dengan menceritakan kebohongan tentang kekejaman kakaknya. Tapi guys, di sini Fir tidak mengetahui jika dari kejauhan Raj sudah mendengar semua yang ia katakan. बेचारी की पढ़ाई लिखाई छुड़वा दी और जवान भाई को मारता करो मत नहीं वीर बी योर नेम कम ऑन वीर बी योर नेम बहुत माफी मांगूंगा मना अगर तो मुझे फोन करना. Saat Isita sudah pergi, Fir langsung mencium kaki Raj untuk meminta maaf. Karena Raj sangat sayang kepada adiknya itu, ia pun memaafkannya. Kemudian scene berlanjut di mana pagi harinya Fir terbangun dari tidurnya karena disiram air oleh Raj. Ia dibangunkan karena pencuri datang lagi dan mencuri sebuah tip yang ada di mobil tersebut. Ternyata guys, pelakunya adalah Sidhu, sahabatnya sendiri. Ia menjual tip itu kepada seorang kakek tua bernama Oscar Bai, sang penadah barang curian. Alasan Sidhu mencuri tip itu untuk memberikan pacarnya hadiah karena sedang berulang tahun. Yang ternyata pacarnya itu adalah adik si Oscar. Kemudian scene berpindah di mana Fir mengantarkan motor Isita langsung ke rumahnya.
Lalu Fir melakukan aksi modus. Ketika ingin pulang, ia berkata sedang menunggu jemputan. Lalu Ishita pun mengajaknya untuk ngopi sembari menunggu jemputan. Di sini Ishita masih memikirkan tentang perlakuan Raj kepada Fir. Lalu Fir pun menjelaskan bahwa semua itu tidak benar dan berkata bahwa kakaknya sangat menyayanginya dan dia hanya mencari bahan obrolan agar bisa berbincang dengan Ishita. Kayak siapa nih yang lagi PDKT sampai ngarang biar topik obrolannya ada terus. Kembali ke cerita, di sini terlihat Sidhu dan pacarnya berada di sana dan mengajak mereka berdua pergi nongs. Why don't you join us for dinner? Saat di sana, Ishita melihat seorang pemilik kafe yang biasa dipanggil Uncle Joe dipaksa menjual narkoba oleh kelompok King. King ini adalah penjual narkoba yang ditakuti di wilayah tersebut. Melihat itu, Ishita mengancam mereka akan melaporkannya ke polisi. Bukannya takut, mereka justru mengambil HP-nya dan membantingnya hingga rusak. Fir yang melihat kejadian itu langsung naik pitam dan menghajar mereka semua. Kelompok King yang dendam langsung menghampiri Fir dan berniat menghabisinya. Namun untungnya, Raj dan warga di sana mengetahui hal itu. Komplotan King kabur dan Fir dibawa ke rumah sakit karena terluka. Saat di rumah sakit, Raj memberi HP yang dipesan oleh Fir. Di sini ia tidak mau jujur kepada Raj tentang apa yang sebenarnya terjadi. Lalu tibalah Ishita di sana dan Fir langsung memberikan HP-nya kepada Ishita. Kemudian Raj tampak merenung, memikirkan sesuatu di luar. Ia yang sangat sayang kepada adiknya dan tidak akan tinggal diam atas kejadian yang menimpanya. Kemudian Sakti datang memberi informasi siapa pelaku pengeroyokan adiknya. Setelah ini kita akan melihat bagaimana sosok Raj yang sebenarnya. Dengan memakai penutup wajah, ia dan dua sahabatnya datang ke sebuah gudang dan menghabisi semua orang di sana. Tak sampai di situ, tumpukan narkoba yang ada di sana juga dibakar oleh mereka. Saat Raj ingin pergi, ia diancam oleh salah satu anak buah King dengan berkata, "Jika King mengetahui ini, ia tidak akan melepaskanmu." Raj pun tidak takut dan berkata, कहना काली आया था। King pun sangat marah dan kesal karena narkobanya dibakar. Lalu anak buah King berpikir bahwa yang melakukannya ini adalah kakaknya Fir. Mereka pun langsung mendatangi rumah Raj dan di sana Sakti pun sudah siap mengeluarkan senjatanya. Namun Raj menahannya. Raj pun berbohong kepada King dengan mengatakan bagaimana ia melakukan semua itu karena ia hanyalah seorang tukang modif mobil. Karena kepolosan Raj, King pun langsung percaya dan berpikir jika Raj bukanlah kali yang mereka cari. Lalu mereka pun pergi dari sana. Saat King pergi, mereka bertiga tertawa dan terungkap kisah 15 tahun lalu tentang siapa Raj sebenarnya. Ternyata, Raj dulunya adalah seorang gangster di negara Bulgaria. Saat ia menjadi gangster, ia menggunakan nama Kali. Ia dan kelompoknya mencuri sekotak emas dari seorang bos gangster bernama Malik, yang merupakan gangster musuh ayahnya. Lalu ketika aksi kejar-kejaran, ia tidak sengaja menabrak seorang wanita cantik bernama Mira. Mira ini merupakan anak dari Malik, namun Raj tidak mengetahui hal tersebut. Dan nampaknya, ia malah jatuh cinta kepada Mira. Kemudian scene berpindah, di mana saat sedang berjalan-jalan, Raj tidak sengaja bertemu dengan Mira yang sedang berjualan lukisan. Di sini Mira terlihat takut saat Raj memberitahu bahwa dirinya adalah anak dari Randir Baksi yang merupakan seorang gangster. Dan di sini Raj juga tampak gembira saat Mira memberikan nomor HP-nya. Di sisi lain, terlihat di sini Fir yang masih kecil dan sedang bersekolah, dia hanya dikunjungi sebulan sekali oleh ayahnya dan Raj. Lalu Raj yang jatuh cinta kepada Mira semakin sering bertemu dengan Mira saat ia sedang berjualan lukisan, bahkan melindungi Mira saat ada yang ingin menggodanya. Hey, you want to make a portrait of me? What is your problem? Nothing to say? Huh? No. Just
touch me. Touch me now. Hingga suatu hari, mereka berkencan di malam hari dan Mira hanya memberikan waktu 5 menit kepada Raj. Okay, boss. Restaurant. Please take a seat. Hi, boys. वो जो सब paintings थी, loved them. I think they were beautiful. I want ice cream. Ice cream? हमारा ice cream वाला. मेरे डैड का है. Job change. ये भी मल्टी टैलेंटेड तो मिल गया. Cheers. Cheers. Any other surprises? Of course. Sampai waktunya habis, Mira berkata esok ia mengajak Raj bertemu untuk merayakan ulang tahunnya. Namun Raj menolak karena ia harus mengirim emas yang ia curi dari Malik. Namun ia berjanji malam harinya akan menemui Mira lagi. Lalu keesokan harinya, Raj dan anak buahnya sedang dalam perjalanan mengirimkan emas yang akan dijual menuju perbatasan Rumania. Namun tiba-tiba dari belakang mereka diikuti oleh 4 mobil yang ternyata adalah anak buah Malik yang ingin merebut kembali emas yang telah dicuri. Kemudian satu persatu mobil anak buah Raj berhasil dihancurkan. Tak disangka oleh Raj, Mira keluar dari salah satu mobil itu dan menghampiri Raj yang sudah tidak berdaya. Lalu Mira menceritakan semua rencananya berjalan mulus. Dimulai saat pertama kali mereka bertemu hingga berpura-pura digoda oleh beberapa orang. Karena hal itu, Mira jadi mengetahui informasi tentang pengiriman emas hari ini. Namun ia tidak membunuh Raj karena dirinya sedang ulang tahun dan menjadikan ini sebagai hadiah. Mereka pun pergi membawa kembali emas itu. Suatu hari Mira sedang mengendarai mobil, tiba-tiba mendapat telepon dari seseorang yang ternyata itu adalah Kali yang membuntutinya dan meminta Mira untuk berhenti. Mira yang ketakutan terus menancap gasnya. Mira hampir menabrak pengendara sepeda sehingga ia membanting setir dan membuat mobilnya tergelincir. Melihat itu, Kali pun langsung bergegas menyelamatkannya dan langsung loncat ke mobilnya. Di sini Kali berkata bahwa ia tetap mencintai Mira meski Mira telah mengkhianatinya. Ia juga berkata agar Mira tak lagi menampakkan dirinya di depan Kali. Lalu ia pun pergi meninggalkan Mira. Setelah kejadian itu, setiap harinya pikiran Mira selalu gelisah sampai pada akhirnya ia memberanikan diri menemui Kali untuk meminta maaf. Namun Kali yang kesal mengusirnya dan menutup pintunya. Namun Mira tetap kekeh menunggu Kali hingga rela hujan-hujanan di depan rumahnya. Melihat keseriusan Mira, Kali pun hatinya luluh dan bersedia memaafkan Mira karena ia juga masih memiliki rasa cinta kepadanya. Dan kemudian mereka pun saling percaya satu sama lain. Setelahnya hubungan mereka berdua kembali membaik dan semakin romantis. Hingga Mira mempunyai ide untuk memberitahu hubungan mereka berdua kepada orang tua masing-masing. Dan juga di sini Kali mengatakan bagaimana jika ia dan ayahnya menipu Mira. Kemudian scene berpindah kembali di masa sekarang, di mana Kali sedang memandangi luka tembak yang ada di dadanya. Luka itu didapatkan karena ayah Mira dan ayah Kali saling membunuh, sehingga Mira menembak Kali. Paginya, Fir disiram air lagi oleh Raj karena ia tertidur, sehingga aksesoris mobil pelanggannya kembali dicuri oleh seseorang. Lalu Mani mengajak Fir mendatangi bengkel Oscar yang dicurigai sebagai penadah. Kemudian betapa terkejutnya Fir melihat Sidhu menenteng lampu mobil yang dicuri dari bengkel Raj. अरे ऑस्कर भाई गोली मिला तो सिद्धू वीर कॉफी कॉफी बस वीर मार खाने वाले चल गया था. Sidhu beralasan kenapa dia mencuri yaitu untuk membelikan pacarnya hadiah. Lalu Fir pun berhenti karena mereka berdua sedang dalam kondisi yang sama, yaitu sedang bucin-bucinnya. Scene berpindah di suatu gereja pada malam hari dan juga bertepatan pada malam Natal. Fir akhirnya mengungkapkan isi hatinya kepada Ishita. तक कहने की हिम्मत नहीं हुई. यूं तो क्रिसमस पार्टी मनाने हर और मैं जाऊंगा तो सिर्फ रियली. Ishita pun menerimanya dan mereka pun pacaran.
Jomblo ketar-ketir melihat ini. Setelah itu, mereka berdua sepakat mempertemukan keluarganya masing-masing. Sampai suatu hari, Raj kembali melihat dan bertemu dengan Mira yang merupakan kakaknya Ishita setelah sekian lama berpisah. मैं इशिता को वीर से कभी आज इशिता के बारे में सोच के छोड़ दी। Kemudian scene flashback pun terjadi. Kali dan Mira berencana mempertemukan keluarganya masing-masing. Ternyata faktanya, ayah Mira lah yang duluan memancing pertikaian antara kedua belah pihak. Ketika keadaan semakin kacau, orang kepercayaan ayah Mira memfitnah bahwa Kali lah yang menipu mereka dan memulai pertempuran ini. Sampai akhirnya ayah Mira dan ayah Kali saling membunuh. Sialnya, saat Mira datang, Kali sedang memegang pistol yang diarahkan ke ayah Mira hingga Mira menyangka bahwa Kali lah yang membunuh ayahnya dan Mira pun menembak Kali. Setelah kejadian itu, Radav memberitahu kalau tidak aman jika Mira dan Ishita berada di sini. Ia menyuruh Mira pergi dan memulai hidup yang baru. Di sisi lain, Kali yang sedang terbaring juga disuruh untuk memulai hidup yang baru. क्या आपके ना बोलने की वजह क्या है? ऐसा क्या हुआ था इशिता के बहन और आपके बीच? लेकिन मामला है क्या? तेरे भैया का पास इसको आज कुछ आप तो बताइए क्या? वो दोनों चोर थे। उन्होंने एक दूसरे का दिल चुरा लिया। अरे तेरे भाई का असली नाम तो राज था ही। रामलाल था। प्रेम कहानी कुछ टूट गए क्योंकि वो पोगो की जरूरत। Fir pun akhirnya mengetahui kisah cinta antara kakaknya dan Mira. Kemudian karena cerita tersebut, Fir dan Ishita berencana menyatukan kembali Raj dengan Mira. Lalu scene berpindah di mana si Koplak Mani malah mencuri mobil King yang ada di depan gereja. Melihat mobilnya hilang, King pun murka. Karena bukan hanya mobilnya yang dicuri, melainkan ternyata di mobil itu terdapat narkoba dengan nilai jutaan. Kemudian, Fir memulai rencana penyatuan antara Raj dan Mira, dimulai dari ia menyuruh Mani untuk menyamar dan menghadangi mobil Mira. Namun yang terjadi, Mira malah memukulinya hingga KO. Di sisi lain, saat Ishita sedang di rumah Fir, ia menanyakan kepada Raj mengapa ia yang sudah lama berpisah dengan Mira tidak menikah lagi sampai saat ini. Mendengar pertanyaan Ishita, raut wajah Raj langsung berubah seperti dalam hatinya masih menyimpan rasa cinta kepada Mira. Lalu rencana kedua yang dilakukan untuk menyatukan Raj dengan Mira adalah dengan membuat mobil yang dikendarai Mira mogok. Lalu Raj yang setiap hari melewati jalan tersebut akan menolong Mira. Kemudian scene berpindah di mana saat Fir membongkar mobil yang dicuri Mani, ia terkejut karena terdapat narkoba yang sangat banyak di bagasi mobilnya. Setelah itu, Fir langsung membakar semua narkoba milik King tersebut. Lalu tiba-tiba King muncul dan minta diperbaiki mobilnya yang mogok. Mani yang maboknya kocak hampir membocorkan rahasianya sendiri. लग रहे हो का फेवरेट गाड़ी के साथ जाओ दोस्त बट किंग गाड़ी में कुछ थाली मिले क्या गाड़ी बन गई. Lalu scene berpindah di mana Mira sedang berada di restoran, tiba-tiba dihadang oleh anak buah King. Raj yang berada di kejauhan melihat hal tersebut. Saat salah satu anak buah King akan memukul Mira, Raj pun menghalanginya dan terjadi adu jotos. Rencana selanjutnya dari Fir adalah mempertemukan Raj dan Mira di depan gereja. Kemudian mereka berdua pun terlibat sedikit perbincangan. Dan tiba-tiba muncul King yang menanyakan kepada Mira siapa sebenarnya Kali. Namun Mira menjawab tidak mengetahuinya. Malam harinya, Ishita yang sedang ngebucin teleponan dengan Fir didengar oleh Mira dan Mira pun melarangnya untuk berhubungan lagi dengan Fir. Karena hal itu, Ishita pun menjadi sedih. Melihat adiknya yang paling disayang sedih, Mira tidak tega dan langsung menyuruh Fir untuk datang ke rumahnya. Keesokan harinya, mereka bertiga pun bertemu dan di sini Mira mengatakan kepada Fir mereka berdua boleh menikah asal tinggal di sini dan harus meninggalkan Raj. Fir yang sangat sayang kepada kakaknya tidak mau menerima persyaratan yang diberikan Mira dan memilih untuk meninggalkan Ishita.
Saat berjalan pulang, tiba-tiba Mira mengatakan kepada Fir bahwa ia bukanlah adik kandung dari Raj. Mendengar pernyataan Mira, Fir nampak terpukul dan sangat sedih. Sesampainya di rumah, Fir langsung menanyakan hal itu dan Raj pun mengatakan hal yang sama. Mendengar hal itu, Fir pun semakin sedih. Lalu Raj mengatakan bahwa ia menyayangi Fir melebihi saudara kandung. Dan Fir mengatakan bahwa ia lebih memilih meninggalkan Ishita daripada harus meninggalkan kakaknya yang paling disayang. Kemudian Raj menghampiri Mira dan mereka berdua di sini saling menuduh, di mana Raj mengira Mira mempunyai niat jahat memisahkan dirinya dengan Fir. Sementara Mira mengatakan bahwa Raj yang membunuh ayahnya. Lalu tuduhan-tuduhan itu disangkal oleh Raj yang rela mati dan mengatakan bahwa sebenarnya mereka berdua yang telah dihianati. Dan benar saja, setelah itu Radaf yang merupakan tangan kanan Malik dulu mengatakan fakta yang sebenarnya bahwa memang ayahnya yang telah menipu dan mengkhianati mereka semua. Keesokan harinya, Mira mendatangi rumah Raj dan menyuruh Fir untuk langsung menikahi Ishita dan tinggal bersama Raj. Sementara itu, rencana Fir dan Ishita untuk menyatukan para kakaknya masih berjalan, di mana pada akhirnya mereka bertemu hanya berdua. Namun di sini karena keduanya sudah lama tidak mengobrol, akhirnya menjadi kikuk dan malu-malu. Thank you. ये यहाँ हमारा गैराज तुम्हें हमेशा गाड़ियां पसंद थी। अनवर और शक्ति याद है? राघव ने मुझे सारी सच्चाई बस थोड़ी सी दाढ़ी बढ़ गई है। Di sela obrolan mereka, karena rasa cinta yang masih ada, Raj sampai mengingat dengan detail berapa lama waktu mereka saling memendam rasa. Kemudian scene berpindah di hari pernikahan. लग रहा है या खाना भी बहुत अच्छा बना all in one. वाओ King yang mengetahui jika mobil yang digunakan itu adalah mobilnya yang dicuri, langsung menanyakan tentang narkobanya. Di sini Mani yang kebanyakan mabok malah mengatakan bahwa semua narkobanya dibakar. Dan akhirnya Fir dikeroyok oleh anak buah King. Melihat adiknya dikeroyok, Kali langsung datang dan menghabisi mereka semua, dan kemudian terjadi pertarungan epik yang bukan mitik. King yang masih bangun berniat menembak Kali, namun Mira melindunginya sehingga ia tertembak tepat di dada. Dan setelah itu, King pun dikeroyok oleh tamu undangan yang emosi karena ngegigit lengkuas yang dikira daging. Di ending film, Mira yang terbaring di rumah sakit ditemani Raj. Mereka sepakat akan menghapus semua masa lalu kelamnya dan memulai semuanya dari awal lagi. Dan film pun selesai. Oke, sekian untuk video kali ini. Tekan like apabila kamu menyukai video ini, tekan share dan subscribe untuk membantu channel ini semakin berkembang. Tulis di kolom komentar untuk request video-video selanjutnya. And see you next video.